Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 61. Saya tidak berani mengurusnya. Para pemuda bisa bermain apapun yang mereka inginkan. Zhang Deva berkompromi. Dia tidak berani mengurus urusan kedua pemuda ini. Lagi pula, dia hanya seorang pelayan. Jika dia bermain sampai mati, dia akan bermain sampai mati. Sekarang saya hanya meminta kakek untuk memberitahu nenek agar melayani kedua pemuda ini dengan baik. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Begitu seseorang tersinggung, masyarakat Pleiades akan berakhir sepenuhnya. Kata-kata Zhang Deva membuat pelayan itu putus asa. Bahkan para eksekutif KTV mengabaikannya, dan kini dia hanya bisa pasrah pada takdir dan dirusak oleh orang lain. Memikirkan hal ini, air mata mengalir. Masalahnya sudah sampai pada hal ini, tidak peduli bagaimana perkembangannya, seseorang harus angkat bicara. Melihat Wang Xinyao yang ketakutan, Lin Ya hanya dapat berbicara sendiri. Tuan Muda Liu, menurut Anda apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Meskipun dia berbicara, dia tidak dapat menghalangi Liu Qingqi. Dia mengetahui watak pria ini dengan sangat baik, kekuatannya yang luar biasa telah membuat pria ini melanggar hukum, dan dia menganggap perkataannya sebagai keinginan yang benar-benar tidak dapat ditolak. Ada banyak kejadian di masa lalu di mana siapapun yang mencoba menghalangi seseorang untuk meminta belas kasihan akan berakhir dengan kematian yang parah. Liu Qingqi menyodok kacamatanya dengan jari telunjuk kanannya, lalu menatap pelayan yang malu dan berkata, "Saya sudah minum anggur dan menyanyikan lagu. Saatnya memainkan beberapa permainan seru." Kemanapun dia pergi, dia menyukai sesuatu yang menarik. Game, hari ini tidak terkecuali. Setelah memikirkannya, tiba-tiba, senyuman hati-hati muncul di bibirnya, dan dia berkata, "Ayo bermain-main dengan botol wine sampai tidak ada yang minum. Gunakan tang untuk mencabut salah satu gigi wanita ini sampai gigi ke-20 dicabut. Kedelapan giginya dan dia berubah menjadi seorang wanita tua. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana bisa seorang wanita tanpa gigi bisa makan?" Sangat menarik untuk memikirkannya. Si Tu Ze bertepuk tangan dan tertawa dan berkata, "Tuan Muda Liu, cara bermain yang bagus, mengasyikkan." Beberapa wanita juga setuju. Hanya Lin Ya yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia tidak berani menolak. Karena siapapun yang menentang sekarang akan mati. Zhang Deva terbiasa menyebalkan, jadi dia sangat cerdas dan menggema dengan keras, "Tuan Muda Liu, ide yang bagus, gameplay ini bagus, pasti menyenangkan dan mengasyikkan." Mendengarkan percakapan, pelayannya begitu takut dia menangis. Kakinya gemetar dan dia kencing di seluruh celananya. Melihat situasi ini, Liu Qingqi tertawa terbahak-bahak dan menyebutnya menarik. Si Tu Ze mencubit hidungnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Mengenai situasi ini, Lin Ya hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit simpati. "Tuan Muda Liu, permainan ini membosankan." Saat semua orang memuji usulan Liu Qingqi, mereka akhirnya menyuarakan keberatan mereka. Mata semua orang terfokus pada Wang Xinyao. Wang Xinyao yang ketakutan akhirnya sadar. Melihat pelayan yang menyedihkan itu, dia merasa sangat tidak tertahankan dan akhirnya berbicara. Kalimat aneh ini membuat seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi. Lin Ya terus menggelengkan kepalanya untuk menyuruhnya berhenti bicara. Tapi Wang Xinyao mengabaikannya dan bersikeras, "Biarkan dia pergi, tolong, mainkan permainan lain, minum dan kocok dadu." Permainan hari ini diselenggarakan olehnya, dan dia hanya ingin menemani tamunya dan meminjam uang. Sekarang pelayan ini diintimidasi dengan agak kasar, dia sudah bertindak terlalu jauh, dan bahkan semua giginya harus dicabut. Itu sangat kejam, dia tidak tahan lagi. Lin Ya menutupi wajahnya dengan satu tangan dan tidak bisa berkata-kata. Melawan Liu Qingqi tidak diragukan lagi berarti kematian, Wang Xinyao sudah hancur. Benar saja, wajah Liu Qingqi langsung berubah jelek, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu bilang permainan yang aku usulkan tidak menyenangkan." Meskipun Wang Xinyao mengerahkan keberaniannya, dia mengecilkan lehernya dan mengangguk dengan berani. Liu Qingqi berpura-pura berpikir dan berkata, "Saya mendengar Tuan Lin berkata dalam perjalanan ke sini bahwa Anda ingin meminjam uang dari saya, 300.000. Baiklah, Anda akan mencabut salah satu gigi Anda untuk wanita yang kala ini. Saya akan melakukannya memberi Anda 10.000 untuk setiap gigi. Seseorang memiliki 28 gigi. Saya akan memberi Anda 300.000. Tambahan 20.000 akan menjadi hadiah saya. Bagaimana?" Liu Qingqi, yang menentang,
tiba-tiba menuding Wang Xinyao, yang menentangnya. Ketika Wang Xinyao mendengar ini, giginya melunak. Dia tidak tahu kenapa, tapi pikirannya menjadi panas dan dia berseru, permainanmu sama sekali tidak menyenangkan, terlalu membosankan. Mata Lin Ya membelalak, Wang Xinyao ini sangat putus asa, bukankah dia mencari kematian? Si Tu Ze juga menyaksikan kegembiraan dari samping, berpikir bahwa gadis ini sudah mati, dia akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Liu Qingqi nanti dan membiarkannya berhubungan seks dengan gadis ini. Wajah merah Liu Qingqi dipenuhi amarah selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mempertanyakannya seperti ini. Dia menyeringai dan berkata sambil mencibir, game yang saya bicarakan itu tidak menarik. Kalau begitu beritahu saya satu hal. Jika game yang Anda bicarakan lebih menarik daripada game saya, maka saya akan mengampuni dia. Jika game tersebut Anda yang dibicarakan tidak semenarik permainanku, maka tidak maaf, aku tidak hanya akan mencabut semua gigimu, tapi aku juga akan menggaruk wajahmu dan mencari sekelompok orang untuk membunuhmu. Mendengar ini, si Tu Ze mengangkat tangan dan berkata sambil tersenyum. Aku akan menjadi yang pertama. Aku. Menghadapi ancaman itu, Wang Xinyao sedikit tergagap. Menarik atau tidak, bukan pihak lain yang memutuskan, ini hanyalah sebuah proposisi. Dia memandang Lin Ya dengan bingung, berharap Lin Ya bisa membantunya memohon belas kasihan. Lin Ya tidak berani berbicara, dia terus membuat gerakan mulut dan mengucapkan dua kata berulang kali. Setelah menonton dalam waktu lama, Wang Xinyao tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, biliar, ayo main biliar. Lin Ya menghela nafas lega, dan akhirnya dia melakukannya dengan benar. Liu Qingqi paling suka bermain tenis meja, dan bahkan sedikit terobsesi dengannya, begitu seseorang menyebut bermain biliar, dia hampir langsung pergi. Ketika Liu Qingqi mendengar tentang biliar, dia menyodok kacamatanya, dan ekspresinya menjadi lebih santai. Dia berpura-pura berpikir sebentar, lalu tersenyum dan berkata, biliar bagus, ayo bermain biliar. Saraf tegang Wang Xinyao tiba-tiba mengendur. Dia ketakutan setengah mati sekarang. Kali ini, terima kasih kepada Lin Ya, saya segera memberi Lin Ya ekspresi terima kasih. Mata Zhang Deva berbinar ketika dia mendengar tentang permainan biliar, dan dia buru-buru berkata, kami memiliki ruang biliar di sini, saya akan meminta orang segera membersihkannya. Liu Qingqi berdiri tegak, tampak bersemangat untuk mencoba. Tapi lengkungan hati-hati di sudut mulutnya muncul lagi, membuat Wang Xinyao merasa sedikit tidak nyaman. Dengarkan saja Liu Qingqi berkata, ayo kita bermain biliar. Karena Wang Xinyao mengusulkan permainan ini, Wang Xinyao harus bisa bermain, jadi saya akan bermain dengannya. Harus ada taruhan saat bermain game, sehingga itu adalah menarik. Wang Xinyao dan saya permainan standar nasional dibatasi 1 jam. Jika saya kalah, saya akan memberi Wang Xinyao 20.000 yuan untuk setiap permainan. Jika Wang Xinyao kalah, pelayan tidak hanya harus mengeluarkan satu giginya, tapi Wang Xinyao juga harus melepas sepotong pakaiannya. Jika waktunya belum habis setelah dia selesai melepas pakaiannya, maka dia akan kalah satu putaran lagi, dan aku akan menemukan seorang pria. Setelah 1 jam berlalu, dia akan memiliki pria sebanyak mungkin untuk mengambil gilirannya. Bab 62. Olah biliar besar itu kosong, kecuali beberapa pelayan, yang semuanya dibersihkan oleh Zhang Deva. Zhang Deva mengeluarkan salah satu klub termahal dan menyerahkannya kepada Liu Qingqi dengan hormat. Liu Qingqi menimbangnya, melihat lagi, lalu mengangguk puas. Dia mengambil bubuk senjata dan menyekanya dengan bubuk, terlihat sangat profesional. Pramusaji juga diantar, duduk di bangku dengan gemetar, diawasi oleh wanita berbaju kulit. Si Tu Ze sedang berbaring di sofa kulit, menggendong seorang wanita cantik di pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Liu adalah ahli biliar. Dia hampir menjadi pemain profesional. Saya belum pernah melihatnya kalah saat bermain. Gadis kecil, hati-hati dan kamu akan kalah. Aku bahkan tidak punya celana, aku menunggu untuk bermain denganmu. Wang Xinyao tiba-tiba merasa kedinginan setelah mendengar kata-kata ini. Tadi saya tidak setuju sama sekali, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan jika saya tidak setuju, tidak ada pilihan sama sekali. Sekarang saya hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Sedangkan untuk biliar, meskipun dia tahu cara bermain dan pandai, itu hanya untuk bersenang-senang di antara teman sekelasnya. Jika ini adalah kompetisi sungguhan, itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia menatap Lin Ya dan meminta bantuan dengan matanya. Dia semakin menyesalinya. Dia seharusnya memakai lebih banyak pakaian lebih awal. Bagus kali ini. Aku hanya memakai rok. Kalau tidak kalah, yang tersisa hanya celana dalam.
Bagaimana aku masih bisa bermain? Lin Ye menggelengkan kepalanya, tampak tidak berdaya. Meski latar belakang keluarga-keluarganya lumayan, namun dibandingkan dengan keluarga Liu, masih tertinggal jauh. Karena keluarga mereka berbisnis dan mempunyai uang, namun dibandingkan dengan orang-orang berkuasa ini, mereka bukanlah apa-apa. Wang Xinyao merasa kecewa, dan Chen Feng, yang sedang menyipitkan mata, muncul di kepalanya. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, meskipun Chen Feng juga sangat kuat dan bisa menghindari peluru, dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan wanita berpakaian kulit ini. Selain itu, jika kami menang, kami tidak boleh menyinggung keluarga Liu. Meskipun dia tidak mengerti betapa kuatnya keluarga Liu, dia akhirnya memahami sesuatu ketika dia melihat Sang Deva berlutut. Dalam hal ini, lebih baik tidak menelepon Chen Feng yang pemarah untuk menghindari memperburuk situasi. Menyebalkan sekali. Para pesolek ini memang gila. Wang Xinyao memilih sebuah tiang dan tidak punya pilihan selain gigit jari. Liu Qingqi menekankan aturannya lagi, sekali lagi, jika Anda menang, saya akan memberi Anda 20.000 yuan untuk setiap permainan. Jika Anda kalah, saya akan mencabut salah satu gigi pelayan dan meminta Anda melepas satu potong pakaian. Apakah kamu siap? Wang Xinyao mengangguk linglung, berdoa dalam hatinya, berharap ubi jalar besar ini tidak memiliki banyak kekuatan. Oke, nona-nona dulu, ayo berangkat. Liu Qingqi memberi isyarat mengundang. Wang Xinyao juga menyeka bubuk senjatanya, membungkuk, dan melepaskan tembakan kuat, sayangnya dia tidak mencetak gol. Giliran Liu Qingqi, dia menyodok kacamatanya, tubuh pendeknya setengah bungkuk, dan mengarahkan bola nomor 6 ke lubang di saku. Sebuah dorongan dan mencetak gol dengan mudah. Setelannya dipilih, dan Liu Qingqi memainkan bola semua warna dari 0. 1 hingga 0. 7. Setelah itu, hanya terdengar suara dentuman bola biliar, dan Liu Qingqi mencetak 6 bola berwarna berturut-turut. Level ini jelas merupakan level teratas di kalangan pemain biliar. Tapi doa Wang Xinyao sia-sia. Hanya saja ketika Liu Qingqi akhirnya memukul bola kedua di kantong paling bawah, pergerakannya kurang baik, si hitam 8 benar-benar diblok dan tidak ada jalur untuk bola tersebut. Wang Xinyao ketakutan dan menyentuh dadanya, untungnya masih ada kesempatan. Liu Qingqi tersenyum percaya diri, dan kemudian melakukan tembakan bertahan, menghentikan bola putih di tepi perpustakaan, membuat pukulannya semakin sulit. Giliranmu, ayo bermain. Liu Qingqi berkata sambil tersenyum, bersandar pada pentungan. Wang Xinyao ingin memainkan bola berwarna dari pukul 9 hingga 15, tetapi bentuk bola dari bola berwarna tersebut kurang bagus. Ada 3 bola yang tersangkut di tepi sungai, sehingga sulit untuk dimainkan. Hampir bisa dikatakan bahwa tanpa kecelakaan apapun, dia akan kalah. Cobalah. Setelah menelan, Wang Xinyao memegang pentungan dan membungkuk dengan gemetar. Untung saja bola nomor 10 ada di lubang dan tidak ada halangan, jadi bisa dipukul. Satu-satunya kesulitan adalah bola putih menempel pada perpustakaan dan sulit untuk memasang tiangnya. Dia berjinjit, menekan ujung pistolnya ke bawah, dan menyentak keluar. Tapi terdengar bunyi, letupan, dan tongkatnya meluncur. Tidak mungkin. Wang Xinyao menciutkan lehernya dan melebarkan matanya. Tepat ketika dia putus asa, dia melihat bola putih bergerak ke samping dan mengenai bola 0. 13 tanpa bisa dijelaskan. Tapi bola 0. 13 dipukul, dan bersandar di tepi perpustakaan dan perlahan berjalan menuju saku bawah. Ayo pergi. Kekuatannya agak ringan, dan tidak ada yang tahu apakah bola nomor 13 bisa dikantongi. Jadi Wang Xinyao terus bersorak untuk bola tersebut dan diam-diam menghela nafas. Saya melihat bola nomor 13 perlahan berhenti di tepi kantong paling bawah, tetapi tidak lagi menggelinding. Liu Qingqi langsung sangat gembira, Wang Xinyao telah kalah dalam permainan ini, dan dia akan pergi ke lapangan ketika kejadian aneh terjadi di lapangan. Oh, tolong melangkah lebih jauh. Wang Xinyao menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak tahu apakah itu karena tendangan ini, tetapi bola tiba-tiba berubah sedikit dan jatuh langsung ke bagian bawah tas. Masuk, masuk, masuk. Wang Xinyao bersorak seolah dia telah memenangkan kejuaraan dunia sambil melambaikan tongkatnya. Wajah Liu Qingqi tiba-tiba berubah jelek, keberuntungan macam apa ini? Namun ia tidak khawatir, mencetak 1 atau 2 poin karena keberuntungan dalam bermain adalah hal yang lumrah, namun hampir mustahil untuk menang. Terus berlanjut. Dia mendesak dengan tidak sabar, kalau-kalau Wang Xinyao dicurigai membuang-buang waktu. Wang Xinyao masih bersemangat dan kegugupannya sangat berkurang, dia membungkuk dan melakukan 2 tembakan berturut-turut, keduanya menghasilkan skor.
Namun yang jelas tenaganya tidak cukup, meski mencetak gol, bola putih tak bergerak. Saat saya melakukan pukulan ketiga, ternyata sudutnya terlalu besar dan tembakan saya meleset. Dan karena dia tidak memiliki kendali atas bola putih yang berlari berhenti tidak jauh dari 8 hitam, meninggalkan peluang bagi Liu Qingqi untuk membuat kantong terbawah. Ups! Wang Xinyao menjadi gugup. Dia terus mengutuk dalam hatinya bahwa dia tidak bisa masuk, tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Setelah memeriksa pembukaan tas, Liu Qingqi membungkuk, menyeringai, dan mendorong dengan lembut. Tidak ada ketegangan, bola hitam dikantongi. Liu Qingqi menang. Suasana hati Wang Xinyao langsung menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia membeku karena terkejut. Dia kalah, dia harus melepas bajunya. Dia secara naluriah melihat ke bawah roknya dan berharap dia bisa merobek rok One Piece di tengahnya dan membuatnya menjadi dua bagian. Situ Ze memeluk Aduo, bertepuk tangan, dan berteriak, "Oke." Di matanya, ada lebih banyak harapan untuk menekan Wang Xinyao di meja biliar. Liu Qingqi menyodok kacamatanya dan berkata kepada Leng Feng, "Cabut salah satu giginya." Zhang Deva, seorang pecundang, menemukan tang runcing di suatu tempat, menyerahkannya kepada Leng Feng, dan berkata kepada kedua orangnya, "Ayo, pegang dia." Dua pria berbaju hitam memegang erat tubuh pelayan itu. Memegang, pelayan itu begitu ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berteriak, "Tidak." Tetapi Leng Feng, seorang wanita sedingin namanya, dengan paksa membuka mulut pelayan itu dan menjepit salah satu jari pelayan itu dengan tang berujung runcing. Dengan satu kekuatan, pelayan itu meratap, dan sebuah gigi yang berlumuran darah dicabut. Leng Feng mengendurkan tang runcingnya dan giginya jatuh ke tanah. Menyenangkan. Liu Qingqi tertawa gembira. Setelah pencabutan gigi, tiba saatnya Wang Xinyao melepas pakaiannya. Liu Qingqi berbalik dan berkata kepada Wang Xinyao yang ketakutan, "Ayo mulai, buka pakaianmu. Jika kamu tidak mau, aku bisa meminta Tuan Ze membantumu melepasnya." Situ Ze mendorong Aduo menjauh darinya. Kakinya dan menggosoknya dengan penuh semangat. Dia menggosok tangannya dan berkata, "Aku akan melakukannya." Bab 63. Wang Xinyao hampir pingsan, dan dia secara tidak sengaja melindungi tubuhnya dengan tangannya. Ada pandangan tidak senonoh di mana-mana. Ada tawa jahat di mana-mana. Dia hanya mengenakan rok berwarna merah muda. Jika dia melepasnya, dia akan tertinggal di celana dalamnya. Pakaian dalam yang dikenakannya hari ini agak seksi, sejenis renda putih agak transparan, tanpa rok yang menutupi tubuhnya, hampir sama dengan telanjang. Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh dia. Lagi pula, baginya, dia masih muda, memiliki impian yang jelas, dan malu menjaga keuntungan. Namun, orang-orang ini seperti serigala dan harimau dan tidak memberinya pilihan lain sama sekali. Perlawanan, sepertinya hasilnya tidak jauh lebih baik. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ini juga pertama kalinya dia memahami kebenaran. Semua orang yang memiliki pemahaman naif tentang dunia akan sepenuhnya dirusak oleh kenyataan. Dia bukanlah pusat dunia, dia hanyalah satu dari ribuan orang biasa menghadapi pria-pria ini seperti menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Orang-orang yang memiliki kekuatan adalah pengontrol dunia dan pemburu tempat perburuan besar di bumi. Kebanyakan orang adalah mangsa yang menyedihkan, dan Wang Xinyao merasa bahwa dia hanyalah salah satu dari mereka. Satu-satunya perbedaan adalah dia adalah mangsa yang sedikit lebih cantik, yang dapat membangkitkan minat pemburu untuk bermain dengannya. Ini adalah nasib konyol yang tidak dapat ditolak oleh orang biasa, dan ini juga merupakan dunia konyol yang mempromosikan kesetaraan tetapi membagi orang ke dalam hierarki. Momojiji, biarkan aku membantumu melepasnya. Situ Ze sudah lama tidak sabar dan sangat ingin melihat tubuh Wang Xinyao di balik pakaiannya. Meskipun dia telah melihat banyak tubuh wanita, dia akhirnya menemukan bahwa tidak banyak perbedaan di antara mereka semua. Tapi meski dia tahu apa yang ada di dalamnya, dia masih punya keinginan untuk membukanya. Ibarat seorang wanita yang membuka sebuah bungkusan, meski tahu apa yang dibelinya, ia tetap bersemangat saat membukanya. Pikiran Wang Xinyao yang membumbung tinggi di langit kembali ketakutan, dan semua kemarahan yang baru saja dia pikirkan kembali menjadi kenyataan. Anda harus menghadapi apa yang harus Anda hadapi, kecuali Anda memilih mati, karena dunia ini tetaplah dunia nyata. Aku akan melepasnya sendiri. Teriaknya, merasa sedih, dan akhirnya menggerakkan tangannya. Tindakan sederhana ini menyentuh hati semua pria, dan mereka semua ingin menikmatinya. Khususnya Situ Ze, banyak gambaran yang muncul di benaknya, semuanya berdasarkan pengalaman masa lalunya.
Meskipun dia memiliki ekspektasi, hal itu tidak mempengaruhi kegembiraan dan antisipasinya sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, Wang Xinyao merasa sedikit malu. Setelah mempertimbangkan pertimbangannya, dia tidak melepas roknya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan melepas sepasang celana dalam putih. Semakin samar-samar persoalan antara laki-laki dan perempuan, semakin banyak lapisan cadar di antara mereka, semakin banyak orang yang menggaruk-garuk kepala. Keuntungan dan kerugian yang membayangi seperti itu adalah yang paling halus, gatal dan nyaman. Tindakan Wang Xinyao tidak hanya tidak mengecewakan para pria yang hadir, namun malah meningkatkan hasrat dalam tubuh mereka ke titik yang lebih tinggi. Oke. Sambil memegang celana dalamnya di tangannya, Wang Xinyao menundukkan kepalanya dan tersipu. Tapi untungnya, roknya masih ada, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Si Tu Ze masih memiliki banyak hal untuk dikatakan dan bersorak kepada Liu Qingqi, "Tuan Muda Liu, ayolah, saya ingin melihat apa yang dia lepas selanjutnya." Liu Qingqi menyeringai kegirangan, mengambil tiang dan berjalan ke atas panggung. Pelayan dengan cepat meletakkan bolanya. Dia membungkuk dan berkata dengan percaya diri, "Putaran ini, giliran saya untuk melakukan tee-off." Terdengar ledakan dan pukulan tiang kuat. Bola-bola yang berserakan saling bertabrakan, dan bola 0-4 dan 0-6 dikantongi hampir pada waktu yang bersamaan. Si Tu Ze bertepuk tangan dan berteriak, "Oke." Dia mencetak gol segera setelah kick-off, dan mencetak 2 gol penuh warna. Dapat dikatakan bahwa kick-off ini memungkinkan Liu Qingqi untuk kembali memegang kemenangan di tangannya. Wang Xinyao benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Liu Qingqi menjadi begitu kuat. Dia jelas telah berlatih menendang. Tidak hanya dia mencetak gol, tetapi dia juga memukul bola dengan sangat acak. Bisa dikatakan tidak ada kesulitan dengan bola penuh warna saat ini, selama Liu Qingqi bermain dengan mantap, tidak sulit untuk menutup tembakan. Benar saja, Liu Qingqi, seorang pria pendek, sangat stabil dan tidak membuat kesalahan, menyelesaikan panggung dengan satu tembakan. Ketika bola hitam terakhir jatuh ke dalam tas, kecuali Wang Xinyao yang tercengang dan pelayannya, seluruh ruang pesta dipenuhi dengan sorak-sorai. Liu Qingqi sedang bersenang-senang. Dia menyeringai dan berkata kepada Leng Feng, "Cabut gigi kedua." Pelayan itu menggelengkan kepalanya ketakutan, dan es yang meleleh di mulutnya berubah menjadi air dan mengalir dari sudut mulutnya. Dia terbaring lumpuh di sana, memohon, "Tolong, jangan." Namun, tubuhnya ditahan sepenuhnya oleh 2 pria besar berbaju hitam, tidak mampu bergerak atau melawan. Wanita ini, Leng Feng, benar-benar sangat dingin. Ketika dia mendengar perintah Liu Qingqi, dia tidak menunjukkan simpati atau keraguan. Dia menjentikkan rambutnya dan membuka mulut pelayan dengan tangan kirinya. Kemudian, dia menggunakan tang berujung runcing untuk memegang gigi depan lainnya dengan akurat dan menariknya dengan kuat. Di tengah ratapan pelayan, 1 gigi lagi dicabut. "Haha, berbicara seperti ini pasti akan membocorkan berita. Nanti aku hampir mencabut semua giginya. Belilah beberapa leher bebek dan biarkan dia mengunyahnya." Liu Qingqi tidak merasakan sedikit pun darah, dia baru saja menemukannya menarik. Zhang Deva yang kalah menggema lagi, "Saya akan mengirim seseorang untuk membeli leher bebek, ini pedas." Begitu dia mengatakan ini, Liu Qingqi tertawa. Melihat senyuman Liu Qingqi, Zhang Deva akhirnya merasa lega, jika putra sulung keluarga Liu itu dibahagiakan, semuanya akan baik-baik saja. Si Tu Ze juga menganggap metode ini menarik, tetapi yang lebih dia minati sekarang adalah Wang Xinyao, seorang wanita yang hendak melepas pakaian keduanya. "Tuan Muda Liu, sudah waktunya melepas pakaianmu." Dia tidak sabar untuk mengingatkan Liu Qingqi. Liu Qingqi berbalik dan memandang Wang Xinyao, menyodok kacamatanya, menyeringai dan berkata, "Lepaskan." Wang Xinyao benar-benar putus asa. Melihat pelayan dengan mulut penuh darah, dia mengutuk dalam hatinya, orang-orang ini adalah hanya binatang buas. Terutama Liu Qingqi, dia hanyalah seorang mesum. Tak hanya giginya yang dicabut, sang pramusaji juga mengunyah leher bebek tersebut. Bagaimana cara mengunyah tanpa gigi? Ini jelas merupakan penyakit di hati saya. Dari pelayan, dia sepertinya melihat akhir hidupnya, dan itu pasti tidak jauh lebih baik. "Percepat." Senyum Liu Qingqi memudar dan dia berteriak dan mendesak. Wang Xinyao terkejut, dan tangannya akhirnya mulai bergerak. Kali ini, dia memilih memulai dengan pakaian dalam. Tentu saja, satu-satunya pakaian dalam yang bisa dilepas saat ini adalah bra. Tidak peduli apa, selama roknya masih ada, kamu tidak akan terlihat. Tentu saja, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk menghibur dirinya sekarang.
Melepas bra di balik pakaian adalah pekerjaan teknis. Mulailah dengan memasukkan satu lengan ke dalam lengan, menarik salah satu tali bra ke bawah, dan ulangi dengan lengan lainnya. Kemudian tangannya kembali ke punggung untuk membuka kancing bagian belakang, lalu menarik bra dari lengannya. Gerakan Wang Xinyao sangat lambat, dan semua orang sepertinya sedang menonton pertunjukan yang luar biasa, menatap lurus ke mata. Saat bra putih dengan renda transparan ditarik keluar, seseorang bersiul. Sambil memegang bra di tangannya, Wang Xinyao berkata, "Oke." Pada saat ini, pikiran semua orang dipenuhi dengan pikiran. Di bawah rok Wang Xinyao, ada tubuh telanjang. Perasaan yang hanya bisa mereka pikirkan tetapi tidak bisa mereka lihat hanyalah siksaan dan kesenangan bagi mereka. "Hehe, satu pukulan lagi, aku pasti akan membuatmu telanjang." Liu Qingqi menyeringai dan membuat isyarat undangan lagi, "Giliranmu untuk melakukan tee-off, manfaatkan kesempatan ini." Bab 64. Roknya kosong, dan aku selalu merasakan angin sejuk bertiup. Wang Xinyao melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak bisa memegang pakaiannya di tangannya saat bermain bola, tapi dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Karena ada pandangan jahat di mana-mana. Dia memandang Lily. Dia akhirnya bertemu wanita ini beberapa kali, dan berkata kepada Lily, "Bisakah kamu mengambilkannya untukku?" Lily tidak setuju, tetapi memandang Linya, seolah meminta nasihat. Linya mengangguk, dan Lily mengambil alih pakaian Wang Xinyao. "Terima kasih." Setelah berterima kasih kepada Lily, Wang Xinyao kembali ke meja dan bersiap untuk melakukan tee-off. Situ Ze, seorang pria yang tidak tahu malu, langsung menjadi incaran saat melihat adegan ini. Dia terkekeh, berlari ke arah Lily, dan tanpa penjelasan apapun, merampas pakaian itu dari tangan Lily. "Haha, berapa harganya? Aku mengumpulkannya." Saat dia mengatakan ini, pria mesum ini menutup matanya dan mendekatkan hidungnya ke sana dan mengendus. Segera keadaan narsisme akan naik ke surga. "Kamu." Wajah Wang Xinyao berubah menjadi hijau karena marah, dan dia sangat malu hingga dia ingin merangkak melalui celah di tanah. Ini benar-benar mesum, sangat mesum. Situ Ze masih menikmatinya, tersenyum dan mengabaikan kemarahan Wang Xinyao. Liu Qingqi memang orang yang sama dengan Situ Ze, dia tertawa keras dan berkata, "Kamu benar-benar mesum. Hanya kamu yang bisa melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu. Menurutku, mencabut gigi dan mengunyah bebek itu menyenangkan." Situ Ze tidak keberatan, berkata berbeda. Tidak ada syarat bahwa dua orang memiliki hobi yang sama. Dia berkata kepada Liu Qingqi, "Tuan Muda Liu, jika kita memenangkan ronde berikutnya, Anda dan saya akan tetap mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saya tidak sabar untuk mengambil senjata saya dan pergi ke medan perang." Dalam situasi ini, Lin Ya ingin membantu Wang Xinyao. Namun ia tak berani menyinggung perasaan kedua pemuda tersebut, sehingga pada akhirnya ia hanya bisa diam saja. "Cepat dan mulai, kamu ingin membuang waktu, bukan?" Liu Qingqi melihat Wang Xinyao tidak bergerak untuk waktu yang lama dan mendesaknya dengan tajam. Semua penghinaan ini akhirnya menghancurkan Wang Xinyao. Matanya tertutup oleh gemericik air mata, dan dia membungkuk untuk melakukan tee-off, menahan air matanya. Terdengar bunyi, bang, bentuk bola menyebar, dan bola nomor 15 jatuh ke dalam saku. Setelah itu, ia melakukan combo 2 pukulan dan kembali mencetak gol. Liu Qingqi menjulurkan matanya dan tidak bisa menahan senyum, "Tidak buruk, ayolah, coba saya lihat." Tampaknya penghinaan itu membuat gadis ini tenang. Wang Xinyao menarik napas dalam-dalam dan menyemangati dirinya, itu pasti akan berhasil. Bersandarlah dan cetak 2 gol lagi. Bola berikutnya adalah 0-3, yang sangat dekat dengan kantong dan tidak sulit. Saat Wang Xinyao hendak menyerang, Situ Ze, si bajingan, sengaja terbatuk. Suaranya sangat keras sehingga Wang Xinyao terkejut, dan pergelangan tangannya gemetar saat dia mengeluarkan tongkatnya. "Kamu." Wajahnya langsung memutih. Ini terlalu menindas. Di bawah kepemimpinan Situ Ze, semua orang tertawa. Tawa ini menghapus keberanian terakhir yang dikerahkan Wang Xinyao. Garis pertahanan terakhir runtuh, dan dia tidak tahan lagi, dia duduk di karpet, air mata mengalir, dan dia menangis dengan keras. "Ini belum waktunya untuk menangis, biarkan aku membersihkan tongkat itu lagi." Liu Qingqi sama sekali tidak bersimpati pada Wang Xinyao. Dia dengan percaya diri mengambil tongkat itu, menyekanya dengan bubuk mesiu, dan mulai memukul bola. Serangkaian pukulan lainnya, mencetak 3 gol berturut-turut. Bola keempat adalah 0-6, sudutnya agak rumit dan tidak mudah untuk dipukul. Melihat Wang Xinyao duduk di tanah dengan linglung, Situ Ze tanpa malu-malu memindahkan bola 0.
6 ke lubang dengan tangannya. Liu Qingqi menyeringai dan berhasil mencetak gol. Kemudian tidak ada halangan, dan tembakan lainnya membersihkan panggung. Haha, Tuan Liu menang lagi. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan kali ini. Si Tuze melompat dengan gembira. Kali ini Wang Xinyao tidak bisa melarikan diri. Ada pertunjukan yang bagus. Dia ingin melihat apa perbedaan antara rok ini dan rok lainnya. Wang Xinyao patah hati dan masih terpuruk di tanah, matanya berkaca-kaca dan tidak bergerak. Liu Qingqi tidak tertarik dengan hal ini. Dia memandang pelayan yang ketakutan itu dan berkata, aturan lama, cabut giginya dulu, Leng Feng, lakukan. Perlawanan pelayan itu jauh lebih lemah daripada 2 kali sebelumnya. Dia merengek dan yang lainnya gigi telah dicabut. Setelah itu, kondisinya hampir sama dengan Wang Xinyao, dia hampir pingsan setelah disiksa, dan dia merosot di bangku dalam keadaan kebingungan. Setelah pencabutan gigi, Wang Xinyao turun. Sekarang dia hanya punya 1 gaun tersisa. Setelah menikmati proses pencabutan gigi, Liu Qingqi menyodok kacamatanya dengan jari telunjuk kanannya dan berkata kepada Wang Xinyao, saya bersedia mengaku kalah. Jangan berpura-pura menyedihkan. Tidak ada yang akan bersimpati dengan Anda. Ambillah mati. Mendengar ini, Wang Xinyao yang tak berdaya gemetar. Dia melindungi tubuhnya dengan kedua tangan, lalu meringkuk dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, sama sekali tidak. Untuk penghinaan seperti itu, lebih baik mati. Lin Ye telah menanggungnya hampir sepanjang hari. Melihat ekspresi putus asa Wang Xinyao, dia tidak bisa menahan rasa simpati. Dia mengambil keputusan dan berkata kepada Liu Qingqi, Tuan Muda Liu, dia adalah temanku, bukan? Diam. Liu Qingqi berkata dengan dingin dan menatap tajam ke arah Lin Ye. Dia memperingatkan Lin Ye, ini adalah pertama kalinya, dan saya harap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jangan menantang otoritas saya, jika tidak, Anda tidak akan lagi menjadi teman saya, dan Anda juga akan menjadi objek permainan saya. Si Tuze juga menggema, Lin Ye, posisikan dirimu dengan benar dan biarkan kamu bermain dengan kami hanya jika kamu menganggap dirimu tinggi. Jika kamu terlalu banyak bicara, apalagi aset keluargamu lebih dari 1 miliar, tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, kamu akan mati. Kamu. Lin Ye menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia tidak mampu menyinggung perasaan kedua orang ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan mereka, dia hanya bisa merasa kasihan pada Wang Xinyao. Liu Qingqi juga ingin terus bermain biliar, terutama dengan Wang Xinyao yang telanjang. Jadi dia berkata dengan tidak sabar, sepertinya dia tidak tahu bagaimana melakukannya sendiri. Tuan Ze, apakah Anda akan membantu saya? Baiklah, saya akan melakukannya. Mendengar ini, si Tuze sangat gembira dan sangat bersedia. Tuan Ze, izinkan saya membantu Anda. Zhang Deva, menyanjungnya lagi pada saat kritis ini. Dia diam-diam berpikir bahwa dia melakukan ini demi kebaikan Xiu Xing meskipun gadis ini adalah teman Chen Feng, kakak laki-lakinya pasti akan memaafkannya. Bagaimanapun, Chen Feng tidak ada bandingannya dengan Ze Shao dan Liu Shao. Keduanya melakukan adegan tercela. Lepaskan aku. Wang Xinyao berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Si Tuze terkekeh dan berkata, berhentilah berjuang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tolong. Wang Xinyao mengeluarkan tangisan terakhirnya dengan putus asa, seluruh tubuhnya lemas, dan dia menyerah sepenuhnya. Jika ini adalah takdirnya, dia hanya bisa menerimanya. Pada saat kritis ini, sebuah bola hitam terbang. Tanpa memihak, dia memukul kepala Zhang Deva dengan keras. Ah! Zhang Deva hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kepalanya berdarah. Si Tuze terkejut, dia mendongak dan melihat seorang pemuda mengenakan pakaian takewei, matanya menyipit dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara dingin, dia mengulurkan tendangannya dan mengusirnya. Paman. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa itu adalah Chen Feng. Wang Xinyao tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng, menangis dengan sedih. Bab 65. Dikatakan bahwa setelah Wang Xinyao meninggalkan ruangan untuk pergi ke KTV, Zhang Shenghao meminta kedua pengawalnya untuk pergi juga. Dia mengeluarkan sekotak teh dari lemari besi, mengundang Chen Feng dan Zhang Xinyan ke meja teh di sudut, dan mulai membuat teh dengan tangannya sendiri. Semakin tua kita, semakin kita suka minum teh. Ayo kita pergi dulu untuk menghilangkan gas di perut kita, lalu pergi ke restoran di seberang sebentar, makan dan minum, lalu mengisi kembali gasnya. Zhang Shenghao tersenyum tipis dan bergerak dengan sangat terampil, menyiapkan air dan melembabkan cangkir dan tempatkan teh sekaligus. Beberapa saat kemudian, aroma teh tercium di hidungku.
Setelah mengambil teh dari ayahnya, Zhang Xinyan dengan ringan mengangkat cangkir teh dan menciumnya dengan hidungnya, tetapi dia mencium bau asap, dan minatnya untuk minum teh tiba-tiba turun setengahnya. Dia memutar matanya dan menatap ke arah Chen Feng, yang sedang merokok di sebelahnya, dan berkata dengan nada tidak senang, "Tidak bisakah kamu menghembuskan rokokmu saja?" Kemudian Chen Feng merasa sepertinya dia sedikit tidak selaras dengan suara itu. Suasana elegan, dan dia tertawa dan berkata, "Zhang Shenghao, tidakkah kamu keberatan, bos? Saya bos besar. Kamu bolak-balik, tetapi pada akhirnya, kamu hanya mendapat secangkir kecil air. Sejujurnya, bahkan tidak cukup untuk melembabkan tenggorokanku. Minum air dan teh hanya untuk menghilangkan dahaga. Minum seperti ini jelas tidak menyegarkan seperti minum beberapa teguk dari cangkir besar." Mendengar ini, Zhang Shenghao tertawa keras dan memuji, "Saudara Chen bersifat informal, vulgar namun elegan." "Elegan?" Zhang Xinyan berkata dengan marah, "Hanya orang kampung." Chen Feng menghisap rokoknya yang terakhir, lalu mematikan rokoknya dengan ibu jari kanannya, mengembuskan asapnya, lalu berkata perlahan, "Apapun yang kamu lakukan secara tidak langsung sebenarnya adalah kemunafikan. Hanya naluri paling langsung yang merupakan paling belak-belakan. Beneran, misalnya, kalau kamu, perempuan jalang, diminta berjalan di gurun selama setengah hari, bagaimana kamu masih bisa minum teh dengan santai? Bukankah itu berarti kamu boleh minum cairan? Omong kosong apa itu yang kamu bicarakan? Itu hanya menyesatkan." Zhang Xinyan benar-benar kehilangan minatnya. Sial, dia tidak mengerti gaya atau kehidupan. Selain naluri, hidup juga secara alami menyenangkan. Naluri adalah fondasinya, dan rasa bisa menyublimkan kehidupan. Tentunya orang ini tidak mengerti. Sudut mulut Chen Feng melengkung, dan dia tidak mempedulikan apapun, malah dia mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan menghancurkan mulutnya. Wujud asli Longjing itu manis dan harum seperti anggrek, tenang tapi tidak pahit. Saat diteguk, rasanya acuh tak acuh dan terkesan hambar. Setelah meminumnya, Anda merasakan rasa damai dan harmonis di sela-sela gigi. Rasa hambar bahkan hambar. Kemudian, serangkaian kata-kata sajak kuno keluar dari mulutnya, dan Zhang Xinyan sedikit bingung ketika mendengarnya. Zhang Shenghao memandang Chen Feng dengan tidak percaya. Dia menyipitkan mata segitiganya dan tersenyum, mengacungkan jempol dan berkata, "Saudara Chen memang luar biasa. Teh ini jelas merupakan Longjing terbaik." Bagian ini berasal dari Lu Qiyun, seorang pria dinasti Qing, yang mengomentari Longjing. Terlihat bahwa saudara Chen bukanlah orang yang kasar, tetapi sebenarnya dia menyembunyikannya dengan dalam. Zhang Xinyan sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dan dia tidak mengerti mengapa Chen gila. Orang ini kelihatannya periang, namun nyatanya dia sangat berpengetahuan, tidak bisa ditebak, dan memiliki rasa misteri yang tak terduga. Dia berpikir bahwa kontak beberapa hari ini akan memungkinkan dia untuk memahami satu atau dua hal tentang pria ini, tetapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak tahu satu atau dua hal tentang dia. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak dapat memahami pria ini. Chen Feng memandang Zhang Xinyan yang terkejut dan menyeringai, "Lihat, apa lagi yang bisa kamu katakan selain teh ini enak? Sekarang kamu tahu siapa yang tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Kamu." Chen Feng dimarahi. Chen Feng sangat tidak senang, tetapi Zhang Xinyan tidak bisa mengucapkan pepatah terkenal di zaman dahulu, dia tidak punya pilihan selain menelan kehilangan bodoh ini. Mereka bertiga minum teh dan mengobrol, dan sebelum mereka menyadarinya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Selama periode ini, Zhang Xinyan dan Chen Feng bertengkar berkali-kali, yang membuat Zhang Shenghao tersenyum pahit namun juga menikmatinya. Setelah minum secangkir teh, dia tiba-tiba berdiri di depan jendela Prancis yang terang. Melihat ruang terbuka besar di luar jendela, Zhang Shenghao tampak tergerak oleh pemandangan itu dan berkata, "Ibu Xinyan meninggal lebih awal. Di tahun-tahun awal saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Saya diusir oleh tuan tanah setiap 3 hari. Saat itu, sambil melihat gedung-gedung tinggi di mana-mana, saya berkata dalam hati, di masa depan, saya harus memiliki salah satunya, agar anak-anak saya tidak harus menanggung kesulitan angin dan hujan. Tetapi, setelah bertahun-tahun, keadaannya masih genting. Oke. Sangat mudah untuk menemukan tempat tinggal, tetapi karena perkelahian, dia membunuh putranya." Mendengarkan kata-kata ayahnya, Zhang Xinyan terdiam dan teringat malam yang menyakitkan itu baginya. "Kakakku sudah tiada, memang sepertinya seluruh keluarga tercerai-berai." Zhang Shenghao melanjutkan, "Satu-satunya harapan saya sekarang adalah membangun gedung tinggi saya sendiri di sebidang tanah ini." Pada saat itu,
saya akan berdiri di atas gedung dan menyaksikan pemandangan Qinzi selama 3 hari 3 malam. Berbalik, matanya tiba-tiba tertuju pada Zhang Xinyan, keberaniannya hilang, dan matanya jauh lebih lembut. Dia berkata dengan lembut, saya telah menyewa rumah. Sekalipun nanti saya mendapat uang, saya tidak membeli rumah karena putra saya meninggalkan saya dan putri saya juga meninggalkan saya. Tempat tanpa kerabat bukanlah rumah. Satu-satunya impian saya adalah Xinyan dapat menemukan pria yang baik dan membangun sebuah keluarga sehingga saya dapat menggendong cucu saya sendiri dan menikmati kebahagiaan sebuah keluarga seumur hidup saya. Pada titik ini, Zhang Shenghao menoleh dan melihat tapi itu jatuh pada Chen Feng. Chen Feng tertegun dan berpikir, bagaimana dia bisa terlihat seperti sedang melihat putranya. Zhang Xinyan di sampingnya sepertinya memahami kata-kata ayahnya, dan langsung tersipu malu. Zhang Shenghao tersenyum dan berkata, kalau begitu saya bisa merasa nyaman. Saya akan menyerahkan gedung bertingkat tinggi yang saya bangun kepada putri dan menantu saya. Saya akan memiliki keluarga yang nyata. Kemudian saya akan menjaga diri saya sepenuhnya. Kata-kata tersirat Chen Feng tidak membuat terlalu banyak perubahan ekspresi pada wajahnya. Dia melirik Zhang Xinyan yang tersipu, dan dia segera tersenyum pahit di dalam hatinya. Gadis konyol ini tenggelam dalam mimpi yang dibicarakan ayahnya. Tapi Zhang Shenghao ini sedikit mampu, dan dia benar-benar memainkan kartu kelembutan. Ini jelas merupakan jalan damai bagi dirinya sendiri, berharap dia akan lebih efektif dalam perebutan wilayah ini. Kue ini enak sekali. Dia berkata sambil tersenyum, Bos Zhang benar. Zhang Xinyan sudah tua dan seharusnya sudah menikah sejak lama. Dia hanya memiliki standar yang tinggi dan tidak menyukai ini atau itu. Sebaliknya, dia menjadikan dirinya lajang. Izinkan saya beritahu kamu, dia kondisinya masuk akal, jika kamu percaya padaku, aku kenal beberapa anak muda baik yang bisa memperkenalkan mereka kepada Zhang Xinyan. Langkah ini menggunakan kekuatan berpura-pura bodoh, yang langsung membingungkan Zhang Shenghao. Zhang Shenghao awalnya mengira Chen Feng dan putrinya tidak dapat dipisahkan, tetapi sekarang melihat sikap Chen Feng, tampaknya bukan itu masalahnya. Mata Zhang Xinyan melebar, sangat besar, dan dia menatap lurus ke arah Chen Feng. Entah kenapa, tapi saya merasa sangat sedih dan hampir menangis. Dia memarahi Chen Feng, kamu bajingan, perkenalkan aku akan menemuimu besok dan menikah lusa. Apakah kamu puas? Dia bangkit dan berlari keluar kamar, mengikuti tangga di sudut, dan pergi ke atap-atap. Saudara Chen, ini. Zhang Shenghao sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti itu, dan dia sedikit bingung. Hei! Chen Feng menghela nafas, berdiri dan mengejarnya. Bukan karena dia tidak ingin menjadi sentimental, atau dia benar-benar berpura-pura bodoh, tetapi dia ditakdirkan untuk berjalan di ambang api dan pisau sepanjang hidupnya, dan orang-orang di sekitarnya juga akan terbakar dan memotong. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia tidak ingin menyakiti wanita manapun, terutama wanita yang pantas untuk disayangi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.